kita dengar gemuruh. Terus waktu itu kan air juga sudah di batas dada sampai di leher. Tidak ada deforestasi di situ. Saya berani jamin, saya yakinkan itu, dan ini bukan hoax. Sumber air yang dikelola oleh PDAM itu ternyata ikut dirambah. Bencana Bandang Sentani, bencana yang sifatnya permanen, artinya bencana itu akan kerap terjadi. Kita tahu di Papua ada sebuah sistem yang melegalkan sebuah transaksi. Sabtu 16 Maret 2019, banjir bandang melanda Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Ratusan warga luka berat dan ringan, sementara korban yang meninggal mencapai 105 jiwa. Banjir bandang disebabkan jebolnya bendungan yang terbentuk secara alami di dalam cagar alam Cyclop. Posisi bendungan berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan air laut dan jaraknya hanya berkisar 1 km dari permukiman warga. Bendungan ini terbentuk akibat longsoran material sehingga menahan aliran air. Sebagian besar korban tinggal di permukiman yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Salah satu titik bencana yang parah berada di Doyo Baru. Waktu hujan deras, banjir, saya sempat lari ke kali, lihat situasi. Memang keadaan sudah tidak bisa memungkinkan. Terpaksa malam saya sempat juga pegang kayu atau parang untuk toki tiang listrik kasih bangun warga semua. Tapi waktu itu kan air juga sudah di batas dada sampai di leher. Kita juga berjuang untuk mau selamatkan saudara-saudara kami yang di belakang juga. Ada yang tidak sempat kita selamatkan. Banjir bandang Sentani sudah banyak diprediksi para ahli. Selain faktor alam, alih fungsi hutan di cagar alam Cyclop diduga turut andil melumpuhkan daya dukung hutan dan mempercepat terjadinya bencana. Tenaga ahli Universitas Cendrawasih untuk banjir bandang Sentani 2019, Prihananto Setiaji, meyakini manusialah yang menjadi pemicu utama bencana terjadi. Bencana Bandang Sentani tahun 2019 adalah bencana yang sifatnya permanen, artinya bencana itu akan kerap terjadi dengan intensitas yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dan juga barangkali lokasi yang sedikit berbeda dari yang sudah pernah terjadi. Saya punya catatan bahwa bencana banjir terhitung tahun 2007 pernah terjadi, kemudian terjadi lagi sekitar 2012, lalu terjadi lagi sekitar 2015, kemudian 2017, 2019, ya. Jadi dari yang periodenya 5 tahun berubah menjadi 3 tahun, kemudian berubah lagi menjadi 2 tahun. Penyebab banjir ada 2. Yang pertama berkaitan dengan alam, di mana curah hujan, topografi itu sangat dominan. Yang kedua adalah faktor manusianya atau budidaya manusia yang ada di sekitar itu. Faktor manusia ini yang menjadi trigger, pemicu dari terjadinya sebuah bencana. Penduduk kita di kota Jayapura maupun kota Sentani cukup tinggi tingkat pertumbuhannya. Nah, sedangkan lahan untuk pemukiman sangat terbatas. Menyebabkan banyak orang-orang yang datang ke kota Sentani atau kota Jayapura beralih tinggal di lereng-lereng gunung, termasuk juga berada di dalam kawasan hutan. Lain halnya dengan Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Papua, Edward Sembiring. Ia meyakini pembentukan bendungan alam disebabkan oleh guguran material akibat gempa. Bendungan itu kemudian jebol akibat tidak kuat menahan curah hujan ekstrim, sehingga mengakibatkan banjir bandang. Tidak ada deforestasi di situ. Saya berani jamin, saya yakinkan itu, dan ini bukan hoax. Ada faktanya, ada bukti. Memang di lokasi itu terjadi gempa. Jadi gempa menutupi aliran Kali Kemiri di ketinggian 900 itu, kemudian ketika curah hujan ekstrim ini terjadi bendungan alami, dan bendungan alami ini jebol. Terlepas dari penyebab jebolnya bendungan alami, runtuhan material di cagar alam Cyclop menjadi pertanyaan. Mengapa tanah di sana begitu rapuh? Faktanya, ada lebih dari 2.600 hektar
Dari total 31.480 hektar, luas cagar alam Cyclop telah dirambah atau beralih fungsi. Secara presentase, angka ini terbilang kecil, namun dampaknya tidak bisa dianggap enteng. Temuan Kompas di lokasi Intek PDAM Kujabu 2, pohon-pohon telah roboh. Demikian pula di kawasan Bayangkara, bekas penebangan pohon ditemukan, dan sebagian lahan difungsikan sebagai perkebunan nanas. Padahal, kedua lokasi ini masuk dalam kawasan cagar alam Cyclop. Perambahan hutan tak lepas dari persoalan pengelolaan tanah di Papua yang kompleks dan begitu sensitif. Hutan dan tanah di Papua sepenuhnya dikelola oleh masyarakat adat sebagai tanah ulayat. Seringkali hal ini yang berbenturan dengan aturan pemerintah. Nah, saya pikir memang kita tahu di Papua ada sebuah sistem yang melegalkan sebuah transaksi, ya. Misalnya, kalau saya memiliki tanah di Papua, itu basis dasarnya adalah pelepasan. Baru nanti proses-proses normatif untuk KBPN dan lain-lain kemudian. Tapi bahwa kepemilikan ini menjadi cerita tersendiri bahwa di Papua itu tidak ada tanah kosong. Di Papua itu semua wilayah memiliki dihuni dan dimiliki oleh semua tanah atau hutan itu milik masyarakat adat di wilayah itu tersendiri. Pada saat yang sama kalau ada orang lain masuk sana berarti dia bertransaksi dengan pemilik tempat itu. Kalau hari ini masih ada transaksi atau sebelum banjir kemarin terus ada transaksi dalam pengertian ada yang mau tinggal dan dia menghubungi pemilik. Ya, saya pikir ini sesuatu yang rasional karena dia harus menghubungi pemilik untuk dia tinggal di situ. Pertanyaannya ketika dia tinggal di mana? Edward Sembiring pun tidak menampik, sebagian cagar alam Cyclop telah dirambah. Masyarakat yang beraktivitas di sepanjang penyangga cagar alam ini, bahkan ada sebagian di dalam cagar alam Cyclop ini masyarakat saudara kita yang dari Lapago dan Mepago gitu. Bukan pemilik ulayat orang Tabi, bukan orang Sentani gitu. Jadi antara Lapago, Mepago dengan tanah Tabi di sini berbeda. Di sini garisnya garis keondoafian gitu. Sementara Lapago, Mepago itu big man gitu. Jadi memang yang punya power, yang hebat, mereka yang akan menjadi kepala suku. Selain bencana alam, pola kusut penguasaan tanah ini juga berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. PDAM Jayapura menemukan hutan di sejumlah sumber air telah dirambah. Kolam intek pun terkontaminasi oleh lumpur. Sumber air yang dikelola oleh PDAM itu ternyata ikut dirambah. Eksploitasi kehidupan ekonomi, ya, penebangan kayunya, dan juga dilakukan untuk pemukiman, ya. Kemudian ada juga, ya, boleh dikatakan illegal connection di sumber air, ya. Di Intik Bayangkara, ya, itu bagaimana masyarakat sudah melakukan peladangan, ya, ada di sana nanas, ya. Sekarang ini, ya, itu orang sudah mengarah ke Kojabu yang terjauh ini, ya. Termasuk juga Kamwalker sudah mengalami suatu perubahan lah, artinya perubahan kerusakan catchment area, ya, masyarakat itu. Boleh dikatakan kalau menurut saya 100% seluruh intik yang ada dimiliki oleh PDAM itu sudah terbuka. Orang gampang mengakses, ya. Karena memang orang sudah bisa menjangkau intik-intik kita. Indikasi gangguan cagar alam Cyclop jelas di depan mata dan dampaknya pun nyata dirasakan warga penyintas banjir bandang di Doyo Baru. Pohon-pohon yang dulu tinggi dengan ini semua sudah pada rubuh semua, yang tahan air dengan lain-lain semua sudah. Dulu bibit airnya besar, sekarang bibit air sudah berkurang, baru pohon semua. Dulunya air diikut satu jalur, sekarang air sudah bikin jalur kiri kanan, kita juga bingung. Karena tidak mungkin saya juga bertahan di sini karena di atas itu tidak memungkinkan untuk kita bertahan terus di sini. Sungai di Jayapura ini sifatnya intermittent. Intermittent ini artinya pada saat hujan dia banjir dan pada saat tidak hujan dia kering. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi hutan itu sudah tidak terpelihara atau dikatakan dasnya sudah tidak lagi sehat. Tata
Tata kelola sumber daya alam di Papua tentunya tidak bisa diselesaikan dengan mudah oleh satu atau dua institusi saja, mengingat kompleksnya persoalan. Keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal menjadi isu yang tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Pemerintah perlu segera mencari solusi sebelum bencana permanen ini terulang kembali. Kita bisa lihat sepanjang jalan di beberapa tempat ke arah Sentani, itu juga melihat ada galian-galian C yang sangat masif sekali terjadi di sana. Nah, menurut saya pemerintah bukan tidak peduli, tapi belum memberikan konsen. Adakah edukasi untuk masyarakat bahwa itu cagar alam? Kalau dia sudah diedukasi, adakah solusi lain yang kemudian ketika dia tidak boleh tinggal di sana, dia tinggal di sini dengan akses ekonomi yang cukup seperti yang dia bisa dapat di sini atau tidak? Oke, mari kita harus jujur juga untuk memberikan solusi, karena dia butuh makan. Dia bisa akses ke tempat itu untuk makan. Kalau dia ditutup ruang di situ, di mana dia bisa akses makan? Kurang lebih seperti itu.